Probolinggo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dipenuhi dengan pondok pesantren baik salaf maupun modern, sehingga Probolinggo juga dijuluki sebagai salah satu kota santri di Jawa Timur. Banyak sekali pondok pesantren di Probolinggo dan siap bersaing dengan pondok pesantren seluruh Indonesia. Berikut saya paparkan beberapa nama pondok pesantren terbaik yang mungkin bisa menjadi pilihan. Ini dia pondok pesantren terbaik di Probolinggo versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Pesantren Nurul Qodim. Pesantren ini dulunya merupakan pesantren yang murni salaf, didirikan pada tahun 1966 oleh Kiai Haji Muhammad Hashim yang kerap disapa Kiai Mino. Sejak awal, Kiai Mino telah menerapkan sistem pembelajaran salaf kepada para santrinya. Sampai sekarang, basic salaf tetap dipertahankan. Pada tahun 2005 lalu, Gus Abdul Hadi yang masih merupakan keluarga pondok banyak dilibatkan untuk mengurusi pesantren. Sejak saat itu, kondisi pesantren banyak berubah, terutama pada model pendidikan yang digunakan. Perubahan terjadi karena saat itu beliau berinisiatif mendirikan sekolah formal di pesantren tersebut. Meskipun inisiatif tersebut menimbulkan pro kontra yang menakutkan kesalahan pondok akan memudar, disebabkan sekolah formal tersebut, pembuktian pun saat ini sudah dirasakan, yaitu dengan bertahan dan semakin berkembangnya basic pesantren salaf. Bertahannya model pendidikan salaf di Pondok Pesantren Nurul Qodim karena adanya strategi khusus yang diterapkan olehnya, yakni meski berdiri 3 sekolah formal tingkat MI, MTS, dan MA, namun semua siswa wajib mondok. Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren ini semakin kuat. Selanjutnya, Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Zaini Mun'im dan bermula dari 2 orang santri yang diamanahi untuk diburuknya. Beliau semakin bulat untuk mengurus santri setelah beberapa orang berdatangan berhajat untuk menimba ilmu. Dalam penamaan pesantren, Kiai Haji Zaini mendapat 2 pilihan nama berbeda diberikan oleh 2 ulama yang berbeda pula. Suatu ketika, Kiai Haji Bakir putra guru beliau bertamu menawarkan nama pesantren yang diasuh beliau dengan nama Nurul Jadid. Namun secara bersamaan, Kiai Haji Zaini mendapat surat dari Habib Abdullah bin Faqih. Istrinya pun memohon agar nama pesantren beliau diberi nama Nurul Hadis, supaya mirip dengan nama pesantrennya, yaitu Pondok Pesantren Darul Hadis Malang. Dari kedua tawaran nama yang disodorkan oleh kedua ulama tersebut, Kiai Haji Zaini lebih memilih nama Nurul Jadid untuk diabadikan sebagai nama pesantren yang diasuhnya. Hingga kini, di kawasan Probolinggo, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, berdirilah pesantren dengan nama Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sampai sekarang, Pondok Pesantren Nurul Jadid membawahi beberapa lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Sejak awal pendiriannya, pondok ini dikenal dengan sebutan Pondok Genggong, yang didirikan oleh Syekh Zainul Abidin Al-Maghribi pada tahun 1839. Adapun motivasi pendiri pesantren tersebut merupakan cita-cita mulia dan luhur, yang didasarkan pada tanggung jawab secara keilmuan setelah melihat realitas masyarakat yang masih buta huruf dan masyarakatnya dikenal dengan awam, yang sama sekali tidak mengenal ilmu pengetahuan agama. Secara perilaku, kehidupan masyarakat cenderung berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kata genggong berasal dari sekuntum bunga yang tumbuh di sekitar pesantren, dan bunga tersebut dipergunakan oleh masyarakat untuk rias manten dan nakhitan. Perubahan nama pesantren digagas oleh kepemimpinan Kiai Hasan Saiful Rizal dengan maksud dan tujuan ingin mengabadikan kedua nama pendiri pesantren sebelumnya dengan kronologis sebagai berikut. Pada masa kepemimpinannya, Pondok Pesantren Genggong pernah diganti dengan nama Apik. Pada masa kepemimpinannya pula timbul gagasan untuk mengabadikan kedua pendiri pesantren itu, Syekh Zainul Abidin dan Kiai Hasan Genggong. Beliau menetapkan nama pesantren semula bernama Apik menjadi Pesantren Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin berdiri secara resmi mulai tanggal 20 Februari 1971 oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi sekaligus sebagai pengasuh pertama sampai dengan tahun 2005. Pondok ini mengadakan lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Adapun lembaga pendidikan yang ada di pesantren ini yaitu mulai tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lembaga pendidikan formal tersebut berafiliasi kepada Departemen Agama Depag dan kepada Departemen Pendidikan Nasional. Adapun untuk pendidikan non-formal mencakup Madrasah Diniyah Ula, Madrasah Diniyah Wusto, dan Madrasah Diniyah Ulya. Pada program Diniyah, setiap santri yang lulus kelas Diniyah Wusto wajib melakukan tugas mengajar di luar pesantren selama 1 tahun. Berdirinya lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan agar para santri dapat menyeleksi dan memilih sekolah sebagai tempat studi yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dirinya serta prospek masing-masing. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren Al-Masdukiyah. Pada tanggal 28 Juli 1998, berdirilah Pondok Pesantren Al-Masdukiyah, yang mana pondok ini didirikan oleh Dr. Kiai Haji Mukhlisin Sa'ad MA dan Nyai Hajjah Zulma Badri SPDI.
Dan kini, pondok ini sudah berumur lebih dari 20 tahun. Pondok ini lahir sebagai mewujudkan cita-cita anak bangsa, mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Dan pondok ini merupakan pondok wakaf yang diwakafkan oleh almarhum Kiai Haji Badi Masduki. Pondok pesantren Al-Masduqiyah yang terdiri dari santri putra dan putri ini menerapkan pendidikan umum dan pendidikan agama secara utuh dan terpadu. Semua santri wajib bermukim dalam asrama pesantren dengan mengikuti seluruh disiplin yang berlaku. Lembaga pendidikan formal meliputi SMP Plus dan MA Plus yang dipadukan dengan kurikulum KMI sebagaimana yang diterapkan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Pondok pesantren Al-Masduqiyah memiliki jenjang pendidikan dengan sistem Halqatul Mu'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiyah Hamim, yang mana sistem ini diterapkan khusus santri dengan masa belajar 6 atau 4 tahun. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik di Probolinggo versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Terima kasih yang telah menonton video ini, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. See you in the next video.